Pemain timnas Indonesia curhat soal perilaku Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner mencurahkan isi hatinya perihal perilaku Shin Tae-yong menjelang bela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi dua partai penting pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut hanya memerlukan 3 poin dari 2 pertandingan terakhir kontra Irak dan Filipina. Selain itu, ada pula 1 laga partai uji coba kontra Tanzania, yang akan digelar sebelum 2 partai tersebut. Menjelang kedua laga penting tersebut, sang pelatih asal Korea Selatan telah mengumpulkan para pemain yang dipanggil olehnya untuk rangkaian FIFA Matchday Juni 2024 mendatang. Ada 22 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, dan Ivar Jenner merupakan salah satu di antaranya. Mereka berkumpul untuk pertama kalinya menjelang FIFA Matchday Juni 2024, dan mulai melaksanakan latihan pada Selasa, 28 Mei 2024, kemarin. Namun demikian, Shin Tae-yong nampaknya memberikan porsi latihan yang terlalu berat untuk sesi latihan pertama, dan itu dikeluhkan oleh Ivar Jenner. Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Ya, agak sulit tapi camp pelatihan pertama yang bagus, kata Ivar Jenner setelah menjalani semua menu latihan dari Shin Tae-yong. Pemain berusia 20 tahun ini juga mengeluhkan cuaca panas Jakarta yang membuatnya semakin sulit menghadapi menu latihan RIST. Namun demikian, sang gelandang FC Utrecht mengaku senang untuk bisa kembali ke Jakarta lagi, setelah menghabiskan beberapa pekan bersama timnas Indonesia U23 di Qatar dan Prancis. Senang bisa kesini lagi Jakarta. Sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini, ucap Ivar. Tapi ketika saya datang ke sini 2-3 hari lalu rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja, lanjutnya. Dalam menu latihan pertama timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung fokus untuk menguatkan fisik para pemain, termasuk membuat para pemain memutari setengah lapangan selama kurang lebih 30 menit. Bahkan, saking beratnya menu latihan ST, 2 pemain timnas Indonesia, yaitu Yance Sayuri dan Nathan Choeaon, tak bisa melanjutkan latihan karena cedera. Selain itu, Dimas Drajat juga tak mampu imbangi pola latihan fisik karena beberapa kali tertinggal dari rombongan pemain. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, sedangkan laga kontra Filipina dilaksanakan di tempat yang sama pada 11 Juni 2024. Namun, pertandingan kontra Tanzania akan dihelat di Stadion Madia, yang mana akan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Juni 2024, ini. Meski kesulitan menghadapi porsi latihan dari Shin Tae-yong, Ivar Jenner berjanji untuk mempersiapkan diri dengan cara terbaik. Kami perlu mempersiapkan diri dengan baik, kata Jenner. Dan setelah itu ada 2 pertandingan terpenting, Filipina dan Irak. Kami perlu memenangkan keduanya, kata pemilik 8 penampilan bersama tim senior Indonesia itu. Shin Tae-yong dibanjiri kabar gembira jelang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibanjiri kabar gembira jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menjamu Irak di stadion yang sama. Laga tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih kemenangan saat menghadapi Irak atau Filipina, maka 1 slot ke babak berikutnya sudah berada di genggaman. Menghadapi pertandingan nanti, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk para penggawa Abroad. Jay Itzes, Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand turut dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu.
Jelang pertandingan tersebut, ST dibanjiri kabar gembira yang bisa membuat timnas Indonesia menang. Lantas, apa saja kabar gembira tersebut? Berikut daftarnya. 1. Stadion GBK Full House. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat dukungan penuh dari penonton saat menghadapi Irak dan Filipina. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan PSSI, sudah 50.000 tiket terjual untuk pertandingan melawan Irak. Dengan begitu, para pemain Indonesia akan mendapat dukungan penuh dari supporter di pertandingan nanti. 2. Timnas Indonesia Full Squad. Shin Tae-yong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan Filipina karena tidak ada pemain mengalami cedera. Pemain-pemain terbaik turut dipanggil oleh ST seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Kondisi ini akan membuat Indonesia tampil dengan kekuatan yang berbeda dibandingkan laga putaran pertama lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1. 3. Kondisi tak ideal Irak. Timnas Irak tengah diterjang polemik dalam pemanggil skuad jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Pelatih Timnas Irak, Yesus Casas, mendapat banyak kritik karena pemilihan pemain yang minim pengalaman. Kondisi ini bisa membuat peluang Timnas Indonesia untuk menang semakin terbuka lebar karena Irak tidak datang dengan skuad terbaiknya. Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA pada Juni 2016, pelan-pelan diperbaiki Shin Tae-yong. Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA akan diulas Okezone. PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia pernah mendapat tamparan keras dari FIFA. Per 30 Mei 2015, FIFA melarang tim nasional maupun klub-klub Indonesia tampil di seluruh kompetisi internasional. Hukuman itu dijatuhkan karena adanya campur tangan pemerintah saat itu, yakni mencoba ikut campur soal kompetisi sepak bola di tanah air. Selama 1 tahun itu, sepak bola Indonesia bak mati suri. Banyak pesepak bola yang harus beralih profesi semisal menjadi pedagang demi bertahan hidup. Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia terus merosot. Ketika hukuman dijatuhkan, Timnas Indonesia menempati peringkat 155 dunia di ranking FIFA Juni 2015. Setahun berselang atau setelah FIFA mencabut hukuman untuk Indonesia, ranking FIFA Timnas Indonesia melorot 32 peringkat dari posisi 155 ke 187 dunia. Setelah itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia sempat menempati peringkat 160-an di era Luis Milla, sebelum akhirnya merosot ke posisi 173 di era kepelatihan Simon McManamy. Per Desember 2019, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelan-pelan perbaikan sana-sini dibuat Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sejumlah prestasi dicetak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, mulai dari lolos 16 besar Piala Asia 2023 hingga selangkah lagi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sederet prestasi itu rupanya mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Hanya dalam kurun Juni 2021, laga kompetitif pertama Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, hingga saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu membuat skuad Garuda naik 39 peringkat. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan masih akan terus meningkat. Jika Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia. Karena itu, melihat Timnas Indonesia menapaki peringkat 100 besar dunia dalam waktu dekat bukanlah mimpi di siang bolong. Terlebih jika Timnas Indonesia terus kedatangan pemain keturunan berkualitas yang otomatis membuat performa skuad Garuda meroket.